Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian tentang ilmu Al-Quran kita pada malam hari ini akan bicara tentang seharusnya kita bicara Al-Imam Asy-Syatibi sebagai tokoh besar ya dalam bidang ilmu qiraat dan bacaan. Tapi karena kita sudah cukup panjang berputar-putar dalam bidang qiraat, kita akan pindah kepada yang satunya lagi, yaitu ilmu rasm, adanya pada bab 7 halaman 387. Jadi ilmu rasm itu dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu ilmu qiraat, itu bedanya adalah begini. Kalau baca Quran itu wilayahnya ilmu qiraat, tapi sedangkan kalau bicara tentang ilmu rasm, maka ini adalah bukan bunyinya, tapi bagaimana menulisnya. Hanya saja ilmu rasm ini bukan menulis kaligrafi, bukan khat, bukan bagaimana membuat hiasan dengan tulisan Arab atau ayat Quran, bukan. Tapi ini adalah ilmu yang langsung Allah turunkan. Jadi bukan hanya dalam bentuk suara, tapi Al-Quran itu ternyata juga turun dalam bentuk tulisan. Walaupun bentuk tulisannya ini atau bentuk cara turunkannya itu tidak sama dengan Taurat atau Injil. Jamaah sekalian, sebelum-sebelumnya kita sudah bicara bahwa salah satu di antara perbedaan yang paling besar antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk suara, dalam bentuk bacaan. Sedangkan kayak Taurat dan yang lain-lainnya memang Allah turunkan dalam bentuk tulisan. Wa fi nuskhatiha, dan pada teksnya yang tertulis di atas lauh atau batu gitu ya, itu memang sudah dari sananya turun dari langit dalam bentuk tulisan. Sedangkan Al-Quran turunnya dalam bentuk suara, tetapi juga ada unsur tulisannya, karena setelah Al-Quran itu diterima oleh Nabi, lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabat, disitulah Nabi memerintahkan mereka untuk menuliskannya. Sehingga karena di bawah pengawasan Nabi, di bawah perintah Nabi langsung, bahkan Nabi juga ikut mengoreksi tulisan-tulisannya itu, maka para ulama mengatakan bahwa tulisan Al-Quran itu, teksnya, huruf-hurufnya itu adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, diturunkan dalam bahasa Arab, ditulis dalam aksara Arab, dalam huruf-huruf Arab, dan pemilihan hurufnya serta pemilihan sambung menyambung dan sebagainya itu bersifat tauqifi, ditetapkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca bab 7 ini, ilmu tentang rasm ini kita awali dengan pengertiannya. Bagian A, pengertian rasm Utsmani. Nomor 1 kita bicara kata rasmnya dulu. Secara bahasa, kata rasm berasal dari kata rasama yarsumu, rasman, yang bermakna menggambar atau melukis.
Rasam ini juga bisa artikan sebagai asar atau peninggalan, dan kadang diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Ya, dalam bahasa Arab itu ada istilah rasmiyah, ghairu rasmiyah. Terkadang rasam ini juga disebut dengan ungkapan khat, dan pengertiannya bukan khat dalam arti seni kaligrafi, namun pengertiannya adalah taswirul lafzi bi rasmi hurufi hijaah bi takdiril ibtida'i wal waqfi alaihi. Taswir, penggambaran lafaz dengan menuliskan huruf hijaiyah dengan ukuran permulaan dan perhatiannya. Nah, dalam tulisan ini rasam yang dimaksud bukan rasam dalam arti resmi, tapi rasam artinya adalah tulisan yang mempunyai kaidah atau metode penulisan tertentu. Kemudian kata yang kedua kan Utsmani. Ada rasam dan kata Utsmani. Yang dimaksud dengan Utsmani tentu kaitannya dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Masa kekhalifahan Utsman ini cukup lama, paling lama dari 4 orang itu, yaitu 12 tahun. Berarti kalau kita lihat mereka, kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun, maka kalau dibandingkan Abu Bakar dan Umar, dua-duanya itu masanya sama dengan 1 orang, yaitu Utsman. Sejak tahun 22 hingga 35 Hijriah, beliau juga terbilang khalifah dengan usia senior. Ketika menjabat kekuasaan usianya sudah 64 atau 65 tahun. Udah senior sekali, sehingga banyak sahabat yang pada masa itu atau tabi'in ya yang jarak jenjang usianya jauh dengan Utsman, sehingga Utsman di masa beliau menjabat sebagai khalifah itu karismanya, popularitasnya sangat tinggi. Nah, dinisbatkannya rasam penulisan Al-Quran kepada Utsman bin Affan karena jasa-jasa beliau dalam merumuskan rasam tersebut serta memberi arahan kepada para penulis wahyu di masa itu untuk menggunakan pola atau ketentuan yang beliau tetapkan. Maka para ulama sepakat menyebutnya menjadi ar-rasmu al-Utsmani lil mushaf, penulisan mushaf Utsmani atau penulisan rasam khas yang sudah diidentifikasi dan dibakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Rasihon Anwar dalam pengantar ulumul Quran menjelaskan bahwa rasam Al-Quran itu adalah tata cara menulis Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana juga dituliskan oleh Muhammad Ikhwan bahwa rasam Utsmani adalah ketentuan atau pola yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama sahabat-sahabatnya dalam penulisan Al-Quran yang terdapat dalam mushaf. Jadi begini jamaah sekalian, ini harus diklarifikasi. Tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu turun dalam bentuk suara, tapi juga secara tidak langsung turun dalam bentuk tulisan. Hanya saja secara fisik tulisannya nggak ada. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah menerima ayat itu dan membacakan di depan para sahabat, maka para sahabat itu diperintahkan untuk menulisnya. Nah, yang lebih spesifik lagi, misalnya ada salah satu penulis wahyu, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah orang yang secara resmi, secara formal diangkat oleh Nabi menjadi penulis wahyu. Jadi beliau ini harus siap standby 24 jam. Setiap ada ayat turun, tulis. Setiap ada ayat turun, tulis. Nah, tetapi yang menarik adalah setiap kali Zaid sudah selesai menulis, sebelum dia edarkan tulisan ini kepada para sahabat yang lain, Nabi memeriksa dulu. Nabi memeriksa kalau ada yang
tidak sesuai. Nah, masalahnya jamaah sekalian, ketika Nabi memeriksanya itu ternyata tidak ada kaidah yang baku. Kadang-kadang ada alif yang tidak ditulis tapi bacanya panjang. Ya katakanlah lafaz Allah. Pak, kalau kita baca lafaz Allah pada huruf lamnya itu kan kita kasih 2 harokat, Allah gitu, bukan Allah, bukan begitu kan? Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillah seharusnya nih Pak, kalau pakai rasam imla, kaidah bahasa Arab yang baku, harusnya di dalam lam itu ada alifnya. Bismillah, lamnya itu ada alifnya. Begitu juga Ar-Rahmani, Rahma, mimnya harusnya ada alifnya. Tapi baik di kata-kata lafaz Allah ataupun di kata Ar-Rahman, itu dua-duanya tidak ada alifnya, cuma tetap dibaca panjang. Nah, seharusnya kalau memang dibaca panjang dikasih alif. Jadi tulisannya jadi Allah pakai lam alif, Ar-Rahman habis mim alif dulu baru nun. Tapi kan ternyata kita selalu melihat dalam Al-Quran kata Ar-Rahman itu nggak pernah ada alifnya, nggak pernah ada alifnya. Tapi selalu dibaca panjang, nggak pernah dibaca, atau kalau dibaca begitu jadi keliru. Bismillahirrahmanirrahim, salah. Ya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim itu juga salah. Bacanya harus Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak ada alifnya. Dibaca dengan panjang tapi alifnya nggak ada. Tapi kadang-kadang ada yang dibaca panjang memang ada alifnya. Nah, ini kan jadi tidak jelas kaidahnya antara yang dibaca dengan yang ditulis. Kalau yang sesuai, kalau panjang ditulis ada alifnya gitu ya, itulah yang disebut dengan kaidah imla'iyah. Kaidah imla. Ya, kita kalau belajar imla itu ya kalau panjang kasih alif, atau kalau dia kasroh kasih ya, atau kalau dia dhamma kasih wawu, dan begitulah apa yang dibaca sama dengan apa yang ditulis. Ya. Tapi ternyata ayat-ayat Al-Quran itu apa yang dibunyikan dengan apa yang ditulis tidak sama. Tidak sama. Dan ketidaksamaan itu bukan karena kesalahan atau ketidaksengajaan atau kebetulan, tidak. Tapi memang Nabi lah yang mengatakan begitu. Misal kata, cuman misal, Zaid menulis Ar-Rahman karena bacanya panjang, Bismillahirrahmanirrahim, alif mim dikasih alif sama dia. Nah, itu dikoreksi sama Nabi. Ini kenapa ada alifnya? Alifnya ilangin. Jadi kata Nabi ilangin, jangan ada alifnya. Nah, itulah yang kemudian oleh para ulama dikatakan apa yang Nabi perintahkan, tambahin ini, kurangin ini, ya, itulah yang disebut dengan tauqifi. Sesuatu yang ditetapkan langsung oleh Nabi, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pribadinya, tapi itu datang dari Allah juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW itu memberikan petunjuk, gini loh cara nulisnya. Disitulah kemudian para ulama mengatakan teks Al-Quran itu pemilihan huruf-hurufnya itu berdasarkan wahyu juga, selain dari cara bacanya atau suaranya. Suaranya pasti langsung dari Nabi kan, panjang pendeknya dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, dan seperti itulah didapatnya dari malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ternyata cara nulisnya pun juga langsung dari Nabi.
Baik, jamaah sekalian, kita masuk pada bagian B. Ilmu rasem dan ilmu yang berdekatan. Untuk lebih detail lagi dalam memahami ilmu rasem, ada baiknya kalau kita sandingkan dengan ilmu yang lain yang berdekatan. Misalnya imla tadi, Pak, ya. Sejak masih di bangku madrasah ibtidaiyah, para siswa sudah dikenalkan dengan pelajaran imla. Nah, secara bahasa imla itu kan artinya istilah, ya. Kemungkinan istilah ini diambil karena dalam mengujikan kemampuan siswa atas ilmu ini, seorang guru memberikan perintah imla yang artinya isilah atau ya tulislah. Nah, sedangkan secara istilah itu disebut dengan ilmu yang mempelajari bagaimana menuliskan huruf-huruf berbahasa Arab, al-huruf al-arabiyah min haitsu taswiriha lil mantuq, dari segi bentuknya yang sesuai dengan bunyinya. Nah, jadi ini sama persis dengan kasus tulisan dalam bahasa Indonesia. Prinsip penulisan bahasa Indonesia, jamaah sekalian, 99,99% itu apa yang dibunyikan sesuai dengan apa yang ditulis. Ya, kecuali ada 1-2 pengecualian. Misalnya begini, Pak. Kan kita menuliskan huruf K. Huruf K, kalau kita bilang tidak, kata tidak itu harusnya, Pak, bacanya bukan tidak, tidak, kan begitu ya. Tapi kan kita udah tahu bukan tidak, ya tidak, begitu. Kalau dibaca tidak, orang pada ketawa, gitu. Nah, kapan huruf K itu dibaca sebagai hamzah dan kapan dibaca sebagai K, yang tahu orang Indonesia. Begitu. Nah, oleh karena itu setiap bahasa itu punya ciri-ciri sendiri. Cuman kalau secara umum bahasa Indonesia antara tulisan dengan bunyinya itu 99,99% itu nyaris sama. Akan jauh berbeda kalau kita bicara bahasa Inggris atau bahasa yang lain, entah itu Jerman, Perancis dan sebagainya. Semakin puyeng kita karena kalau kita nggak menguasai bahasa tersebut, ya kita nggak bisa membunyikannya karena huruf-hurufnya tidak sesuai. Orang Inggris menulis island island, ISLAND, tapi isnya nggak dibaca sama dia, island, ya kan. Mata dalam bahasa Inggris eyes, tulisannya EY, kan nggak nyambung gitu, Pak, ya. Dan masing-masing bahasa nanti begitu. Nah, pada dasarnya kalau bahasa Arab, nah ini menarik, Pak, tulisan Arab pada dasarnya kayak bahasa Indonesia. Apa yang tertulis, ya begitulah bunyinya. Apa yang tertulis begitulah bunyinya. Maka pelajaran imla itu, jamaah sekalian, pelajaran untuk menuliskan bunyi bahasa Arab sebagaimana yang bunyinya kayak gitu, maka tulisannya harus kayak gitu. Ya, walaupun tidak sempurna juga, kadang-kadang ada huruf-huruf yang tidak dibaca. Misalnya kayak alif lam, ya, baik itu apa namanya syamsiah atau qamariyah, biasanya tidak dibaca, ya kan? Kecuali kalau dia bukan alif lam syamsiah qamariyah, misalnya alhaakumut takatsur. Tapi atau dia di awal kalimat. Tapi kalau dia ada di tengah kalimat, biasanya alif lam nggak dibaca, begitu ya. Tapi secara umum yang namanya imla itu adalah menggambar suara. Menggambar suara. Jadi intinya bagaimana seorang bisa menuliskan apa yang dia ucapkan dalam bahasa Arab, di mana yang menjadi intinya adalah kesesuaian antara tulisan dan bacaan. Lalu para ulama ahli bahasa kemudian merumuskan segala ketentuan dalam penulisan huruf Arab dalam kaidah yang dikenal dengan istilah qawaidul imla. Qawaid imla. Nah, lalu terkait hubungan antara ilmu rasam dan imla,
bahwa keduanya sama-sama ilmu terkait penulisan dalam bahasa Arab, iya, namun keduanya menjadi berbeda. Ketika ilmu rasam hanya dikhususkan untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran saja, sedangkan imla justru tidak diperkenankan untuk diterapkan dalam penulisan ayat Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, pelajaran imla itu tidak boleh ya untuk diterapkan menuliskan ayat Al-Quran. Jadi kalau dia nulis hadis, nulis mahfuzat, menulis nasihat, kata-kata dan sebagainya, silakan pakai metode atau kaidah imla. Yang panjang ditulis panjang, yang pendek ditulis pendek dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau Al-Quran itu tidak boleh diimlakan, tidak boleh menggunakan kaidah imla. Kenapa? Karena itu sifatnya tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya karena dia tauqifi, maka kita nggak boleh ngarang sendiri, Pak. Nggak boleh ngarang-ngarang tulisannya kayak gimana ya. Kita lalu kaitkan dengan tulisan bahasa Arab, nah itu keliru. Harus sebagaimana yang Nabi tentukan. Ini di sini di bawah ini ada sekedar contoh ya. Lafaz bismillah pada ayat pertama dalam surat pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim, yang sudah akrab ya di mata kita. Sebenarnya kalau menggunakan kaidah imla dan bahasa Arab, maka seharusnya ditulis dengan tidak menghilangkan huruf alif pada kata ism. Jadi kan bismillah, bismi itu kan huruf ba ketemu dengan ismun. Nah, dibacalah bismi, alifnya emang nggak dibaca, bacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, nggak begitu, bacanya bismillah. Alifnya nggak dibaca, bahkan juga nggak ditulis, padahal aslinya Pak itu ismun, ada alifnya, bukan sin mim, bukan bismillah gitu, bukan, tapi bismillah ada alifnya. Tapi dalam kasus bismillahirrahmanirrahim, alif pada kata ism itu dibuang hurufnya dari penulisan dan dibuang juga hurufnya dari bunyinya, bukan bismillah tapi kita bacanya bismillah. Alifnya tidak ada, baik secara teks ataupun secara suara. Namun kalau kita perhatikan seluruh lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran selalu ditulis dengan menghilangkan huruf alif pada kata ism gitu ya. Nah, nanti jamaah sekalian, ketika kita baca ayat yang lain ya, ini tadi saya agak loncat saja, kita lihat yang bawahnya. Sekarang coba bandingkan dengan lafaz yang sedikit mirip pada ayat-ayat berikut ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ada banyak tuh ya, ayat Al-Waqi'ah ayat 74, ayat 96, juga Al-Haqqah ayat 52, atau pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, coba kita baca yang di Iqra-nya nih Pak. Iqra, bacalah, bismi rabbika. Bismi di situ alifnya muncul Pak. Dia memang tidak dibaca, tidak keluar kata alifnya, tapi secara rasem alifnya muncul. Itu kalau kita perhatikan di semua mushaf, pas ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pasti ada alifnya. Sedangkan kalau kita naik ke atas, ini kan awal surat kan, surat Al-Alaq ayat pertama. Kita lihat ngelirik ke atasnya dikit, ada tulisan bismillah. Di situ bismillah, bismi tidak ada alifnya. Pertanyaannya, kenapa tidak konsisten? Ya. Kenapa ada huruf alif yang dibuang dan ada yang tidak dibuang? Nih. Jawabnya, karena sudah dari sononya, tidak ada alasan yang logis dan sesuai dengan kaidah penulisan tertentu,
Dengan kata lain, ternyata penulisan Al-Quran ini justru tidak ada kaidahnya, kecuali memang begitulah kita menerimanya dari tangan para sahabat yang mulia, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah kita tahu bahwa ada sebuah ilmu yang bernama ilmu rasmil Quran. Nah, kalaupun nanti dibuatkan kaidah, maka kaidahnya tidak mengikuti kaidah imla seperti yang kita kenal, namun kaidah yang sumbernya adalah dari tulisan tangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kita lagi membandingkan antara ilmu rasm dengan ilmu imla. Sekarang kita akan bandingkan ilmu rasm dengan ilmu yang juga berdekatan, ilmu khat. Secara bahasa khat itu kan artinya garis. Seperti kita mengenal istilah khatul istiwa, garis yang seimbang, yang tengah-tengah. Namun dalam gugus pelajaran ilmu-ilmu keislaman, istilah khat yang sudah melekat adalah merupakan seni menulis indah. Disebut juga dengan kaligrafi. Nah, jadi disebut kitabatul hurufil arabiyyah al-mufradah wal murakkabah biqalibil hasan wal jamal hasba usulil fanni wa qawaiduh. Penulisan huruf-huruf Arab baik tunggal ataupun terangkai sesuai dengan sudut pandang kebagusan dan keindahannya, sesuai dengan prinsip-prinsip seni dan kaidah-kaidahnya. Jadi kalau kita bikin masjid, atau katakanlah kita sebut ada Masjidil Haram, ada Ka'bah Al-Musyarrafah, kiswah Ka'bah itu Pak, itu bertuliskan kaligrafi. Kaligrafinya bagus-bagus dan indah-indah, karena memang tujuannya kaligrafi itu untuk hiasan. Ketimbang menggambar manusia, menggambar hewan gitu ya. Ilmu kaligrafi itulah yang kemudian maju melesat di tengah dunia Islam dibandingkan dengan ilmu seni rupa yang banyak berkembang di kalangan umat Kristiani. Jadi jamaah sekalian, para nabi dan rasul di zaman dulu kan punya musuh utama, yaitu banyaknya berhala. Nah, berhala itu Pak, itu sebenarnya pada dasarnya adalah patung, dan membuat patung itu sebenarnya bagian dari seni, memuja. Nah, dalam Islam seni patung itu Pak, itu nggak berkembang, karena sejak awal diharamkan bikin patung walaupun nggak disembah, apalagi disembah, lebih susah lagi. Dan banyak hadis Nabi yang juga melarang menggambar makhluk yang bernyawa seperti manusia, hewan dan sebagainya, sehingga ilmu seni rupa dalam arti menggambar hewan, manusia di dalam dunia Islam itu nggak berkembang. Nah, yang berkembangnya kalau untuk hiasan malah ayat-ayat Al-Quran yang didesain sedemikian rupa sehingga memang enak dipandang mata. Nah, itulah yang menjadi ciri dari ilmu khat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, baik ilmu khat ataupun ilmu imla itu yang bikin manusia pakai perasaan, pakai nalar, pakai rasa mencintai dan sebagainya, dan itu ilmu berkembang terus. Khat itu sekarang sudah masuk menjadi aliran-aliran yang cukup banyak dan itu sah saja, tidak jadi masalah. Sedangkan ilmu rasm, nah, adalah ilmu yang tidak boleh dikembangkan. Kenapa? Karena itu riwayat, aslinya begitu ya begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita nanti kaitkan dengan perkembangan ilmu khat, nah ini yang menariknya begini jamaah sekalian. Waktu di zaman Nabi, para sahabat disuruh oleh Nabi nulis ayat Quran, itu kan pakai tulisan Arab. Pertanyaannya, itu rasemnya iya benar sudah asli, tapi kalau ditanya aliran kaligrafinya itu aliran apa? Nah, dalam ilmu khat itu kan ada banyak aliran-aliran. Jadi kita mengenal misalnya ada diwani, ada riqa'ah, ada sulus dan sebagainya ya, ada farisi dan seterusnya gitu ya, ada banyak. Nah, ternyata jamaah sekalian, kalau dirunut ke belakang ke zaman Nabi,
semua aliran-aliran itu belum ada. Aliran-aliran kaligrafi dengan berbagai macam variasinya di zaman Nabi belum ada, gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan aliran yang ada sekarang, yang paling mendekati cara para sahabat menulis huruf-huruf pada Al-Quran, yang paling mendekati adalah khat kufi, Kufah, ya, yang kotak-kotak kayak gitu. Walaupun di zaman itu nggak disebut kufi ya, nggak disebut kufi karena belum ada aliran-aliran. Cuman kalau ini apa yang ditulis oleh para sahabat dibandingkan dengan berbagai macam variasi kaligrafi di zaman modern, zaman sekarang, itu yang paling mirip dan paling mendekati itu kufi. Walaupun kufi di zaman Nabi dengan kufi di zaman sekarang beda ya, tapi itulah yang paling mendekati. Nah jamaah sekalian, artinya boleh dikatakan bahwa dalam aliran kaligrafi yang begitu banyak, ternyata yang paling tua itu kufi, lalu kemudian berkembang menjadi naskhi, menjadi thulus, menjadi diwani, menjadi riq'ah, menjadi farisi dan sebagainya. Itu karena memang perkembangan zaman. Nah yang jadi uniknya adalah begini, huruf-huruf yang ditulis para sahabat kufi, ketika ditulis kemudian disalin, tapi kemudian gaya kaligrafinya keluar dari kufi menjadi thulus, menjadi riq'ah, menjadi diwani, menjadi apa dan sebagainya, itu sama sekali tidak menjadi hambatan, tidak menjadi larangan, karena tetap itu namanya ba, ya ba, itu yang namanya ta tetap ta, yang namanya sa ya tetap sa, walaupun gaya penulisannya atau coraknya atau kalau kita zaman sekarang model fontnya itu berubah. Bahkan bukan hanya berubah, bertambah. Karena kalau di masa Nabi huruf ba, ta, sa sama aja, tidak dibedakan berdasarkan ada satu titik di bawah atau dua titik di atas atau tiga titik di atas, tidak ada. Di zaman itu ba, ta, sa sama. Begitu juga ain dan ghain sama. Begitu juga huruf jim, ha dan kha sama. Karena itu kemudian banyak orang di luar Arab yang pada bingung, kayak orang di luar Indonesia bingung dengan huruf K di bagian akhir. Kalau ada tulisan tidak, dibacanya kok tidak, bukan tidak, gitu ya. Atau kayak orang asing baca huruf E di dalam bahasa Indonesia, itu kan ada E pepet ya, ada E. Susah itu Pak, sate atau sate, susah itu Pak. Yang tahu aja orang Indonesia. Kalau orang bule, orang Arab baca tulisan itu sate, bingung dia. Ini bacanya yang benar sate apa sate? Itu yang bikin bingung kan. Nah makanya kalau orang Indonesia baca itu dia ngerti, karena dia tahu barangnya kayak gini. Walaupun tulisannya sate, tapi dia akan baca sate. Otaknya jalan. Nah karena ada memorinya. Tapi kalau orang asing, orang bule baca dia pasti salah. Nah agar orang asing tidak salah, kalau pepet misalnya sate dikasih kode, ya dikasih kode gimana gitu ya, dikasih koma di atasnya atau apa, atau dikasih garis dan sebagainya. Dan kalau kalau gitu ya, engkau bukan engkau kan begitu ya, engkau. Nah itu ada tandanya buat orang asing. Nah mushaf Al-Quran itu diberi tanda karena akan dibaca oleh orang di luar Arab yang bingung gimana cara bacanya ya. Sementara kalau orang Arab hatta tidak ada titiknya, bukan hanya tidak ada harokat, tidak ada titiknya pun dia bisa baca. Nah kalau kita Pak tidak ada titiknya puyeng. Mungkin kalau cuman tidak ada harokat masih bisa, khususnya yang udah kita akrabin setiap hari. Misalnya Pak, lafaz Muhammad, mim, ha, mim, dal.
walaupun tidak diberi harokat fathah kasrah dhammah, tapi kalau kita lihat ada 4 huruf mim ha mim dal, kita bacanya Muhammad atau Allah, alif lam lam ha. Nggak mungkin kita membacanya bukan Allah. Nggak. Nggak mungkin kita baca tulisan alif lam lam ha kita baca ililihi, nggak mungkin Pak. Atau alalaha atau ululuhu, nggak mungkin. Kita akan baca Allah, ya kan? Kita langsung kenalin, oh itu Allah, oh itu Muhammad, karena populer kan. Coba kata yang lain, puyeng-puyeng kita, gitu kan? Karena nggak terbiasa. Nah orang Arab nggak ada harokatnya, malah buat dia lebih gampang. Ketimbang ada harokatnya malah puyeng. Nah begitu. Orang yang sudah bisa bahasa Arab Pak, kalau satu buku kitab bahasa Arab ditulis ada harokatnya semua, malah ribet jatuhnya. Nah, jadi mereka baca kitab gundul itu bukan apa-apa, biar gampang malah gitu. Tapi kalau bukan orang Arab, baru belajar bahasa Arab, belum beres gitu ya, kalau nggak dikasih harokat, nah malah dia puyeng. Ini huruf pelontos semua, kagak ada rambutnya dikit-dikit amat gitu kan. Nah, tetapi untuk Al-Quran Pak, ayat Al-Quran itu selalu dikasih harokat. Walaupun aslinya di masa Rasulullah nggak dikasih, memang tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya. Tapi karena Al-Quran untuk umat manusia di luar bangsa Arab, maka para ulama kemudian sepakat membolehkan huruf-huruf itu dibentuk sedemikian rupa biar mudah, dikasih harokat, dikasih tanda baca, dikasih titik juga, ya kan, bahkan dikasih nomor ayat dan sebagainya, itu tidak merubah aslinya, yaitu rasam Utsmani, tidak berubah. Karena rasam Utsmani itu adalah pemilihan huruf, bukan bagaimana menggambar gaya sebuah huruf. Kalau menggambar gaya penampakan sebuah huruf itu ilmu khat namanya. Khat misalnya huruf ain gitu ya. Kalau di Farisi begini, kalau di Riq'ah begini, kalau di Thuluth begini, beda-beda itu gaya penulisannya. Tapi huruf ain tetap ain, begitu kan. Nah dalam ilmu rasam yang dipikirkan itu bukan gaya penulisan. Ini huruf ainnya ditulis apa enggak? Ah begitu. Huruf wawunya ditulis apa enggak? Muncul apa enggak? Alif, wawu, ya dan yang lain-lain ditulis apa enggak? Atau kadang-kadang dibaca huruf sin padahal tulisannya sod. Nah gitu. Atau misalnya gini Pak, zakah ya, kata zakat dalam bahasa Arab kalau pakai imla, zakat itu zai, kaf, alif, tak marbutah, zakatun dalam bahasa imlaknya. Tapi di Al-Quran kata zakat itu tidak pakai alif, selalu pakai wawu. Jadi zai, kaf, wawu, tak marbutah. Kalau dibaca sama anak yang baru belajar ngeja huruf hijaiyah, dia akan bacanya zakautun. Zakautun. Kalau dikasih dhamma jadi zakutun gitu. Nah, padahal cara bacanya bukan zakautun, bukan zakutun, tapi zakah. Dibaca panjang, tapi bukan pakai alif, malah pakai wawu. Nah, itu yang namanya rasam Utsmani ya. Jadi pilihan huruf yang harus dituliskan itu ada, ditampakkan hurufnya atau tidak, istilahnya hadzaf atau tidak hadzaf gitu ya. Kemudian huruf yang mewakilinya pakai huruf aslinya kah atau pakai huruf yang lain yang dibaca seolah-olah itu adalah huruf yang lain. Huruf wawu dibacanya alif, nah, huruf ya
dibacanya kasroh, dan seterusnya dan seterusnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kita sudah masuk ke waktu Isya. Jadi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sejarahnya Rasam Utsmani ya, karena ini masih agak panjang sedikit. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.